Skizofrenia adalah penyakit yang pertama kali diidentifikasi lebih dari seabad yang lalu, tetapi kita masih belum tahu penyebab pastinya. Kesalahpahaman dan stigmatisasi terhadap skizofrenia masih banyak terjadi. Jadi, mari kita telusuri apa itu skizofrenia, dari gejala, penyebab, hingga perawatan. Bersama saya di sini, di Med Scientisto. Sampai saat ini, skizofrenia masih dianggap sebagai sebuah sindrom, yang berarti sejumlah gangguan terkait yang memiliki gejala serupa tetapi memiliki beragam penyebab. Setiap orang dengan skizofrenia memiliki gejala yang sedikit berbeda, sehingga tanda-tanda pertama kalinya muncul gejala dapat dengan mudah dilewatkan. Seperti misalnya adanya sedikit perubahan kepribadian, mudah marah, atau gangguan bertahap terhadap munculnya pikiran-pikiran yang aneh. Pasien biasanya didiagnosis setelah timbulnya psikosis, yaitu kondisi pikiran yang tidak normal yang mengakibatkan kesulitan menentukan apa yang nyata dan apa yang tidak, yang biasanya terjadi pada remaja akhir atau awal 20-an untuk pria dan akhir 20-an atau awal 30-an untuk wanita. Episode psikotik yang muncul pertama kali dapat menampilkan gejala seperti delusi, halusinasi, gangguan bicara, serta perilaku. Keadaan-keadaan ini disebut gejala positif. Artinya, mereka muncul pada orang dengan skizofrenia, tetapi tidak pada populasi umum. Terdapat sebuah kesalahan persepsi yang umum terjadi, bahwa orang dengan skizofrenia memiliki kepribadian ganda, tetapi kemungkinan keadaan ini sebenarnya menunjukkan gangguan pada proses berpikir, dan bukan merupakan manifestasi dari adanya kepribadian lain atau kepribadian ganda. Skizofrenia juga memiliki gejala negatif, yang artinya tidak adanya atau kurangnya fungsi mental yang normal pada orang dengan skizofrenia, seperti motivasi, ekspresi emosi, atau ucapan. Ada juga gejala kognitif, seperti kesulitan berkonsentrasi, mengingat informasi, dan membuat keputusan. Jadi, apa yang menyebabkan timbulnya psikosis pada skizofrenia? Sampai sekarang belum jelas diidentifikasi apakah ada penyebab tunggal. Namun yang pasti, kombinasi dari faktor risiko yang ada seperti genetik dan lingkungan dapat menimbulkan adanya gangguan pada otak sehingga timbullah psikotik. Dari sebagian besar penyakit kejiwaan yang ada, skizofrenia memiliki faktor risiko yang kuat terkait genetik. Sekitar 1% orang di dunia menderita skizofrenia. Anak atau saudara kandung penderita skizofrenia 10 kali lebih mungkin terkena penyakit ini. Selain itu, pada kembar identik yang menderita skizofrenia, kembarannya memiliki peluang 40% untuk terkena. Seringkali, kerabat dekat dari orang dengan skizofrenia menunjukkan versi yang lebih ringan dari sifat atau gejala yang terkait dengan gangguan tersebut, tetapi tidak sampai pada taraf yang memerlukan perawatan. Beberapa gen hampir pasti memainkan peran, tetapi sampai saat ini kita masih belum tahu berapa banyak gen atau gen yang mana saja. Faktor-faktor lingkungan seperti pajanan virus tertentu pada awal masa bayi ternyata dapat meningkatkan kemungkinan seseorang akan menderita skizofrenia, dan penggunaan beberapa obat, termasuk ganja, dapat memicu timbulnya psikosis pada individu yang sangat rentan. Faktor-faktor ini tidak memengaruhi semua orang dengan cara yang sama. Bagi mereka yang memiliki risiko genetik yang sangat rendah, sangat jarang sekali paparan faktor risiko dari lingkungan akan menyebabkan mereka mengalami skizofrenia. Namun, bagi mereka yang memiliki risiko yang sangat tinggi, adanya sedikit paparan dari lingkungan akan merusak dari keseimbangan pikiran dan akhirnya timbullah skizofrenia. Obat-obatan antipsikotik yang digunakan untuk mengobati skizofrenia telah membantu para peneliti untuk melacak tanda-tanda gangguan di otak. Antipsikotik tradisional atau antipsikotik generasi pertama seperti haloperidol memblokir reseptor dopamin di beberapa sirkuit otak seperti striatonigral pathway dan sirkuit-sirkuit di sistem limbik. Mereka bisa sangat efektif dalam mengurangi gejala positif yang terkait dengan kelebihan dopamin di jalur otak tertentu. Tetapi, obat yang sama dapat memperburuk gejala negatif. Dan kita telah menemukan bahwa gejala negatif skizofrenia mungkin terkait dengan terlalu sedikitnya dopamin di area otak tertentu. Beberapa orang dengan skizofrenia menunjukkan adanya penyusutan atau atrofi jaringan saraf otak. Namun tidak jelas apakah atrofi ini disebabkan oleh penyakit itu sendiri atau penekanan sinyal yang diinduksi oleh obat-obatan antipsikotik. Untungnya, antipsikotik generasi baru bertujuan untuk mengatasi beberapa masalah ini dengan
menargetkan beberapa neurotransmitter seperti serotonin selain dari dopamin. Yang jelas, tidak ada satu sistem sirkuit saraf maupun neurotransmitter yang bertanggung jawab atas semua gejala. Dan karena obat ini memengaruhi persinyalan ke seluruh otak dan juga tubuh, obat ini dapat memiliki efek samping lain seperti penambahan berat badan. Terlepas dari komplikasi ini, antipsikotik bisa sangat efektif, terutama jika dikombinasikan dengan intervensi lain, seperti terapi kognitif perilaku atau cognitive behavioral therapy, serta terapi elektrokonvulsif. Terapi elektrokonvulsif, meskipun memberikan penanganan yang relatif singkat, namun merupakan pengobatan yang efektif, terutama ketika pilihan terapi lainnya telah gagal. Selain itu, intervensi awal juga sangat penting pastinya, karena setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun gejala psikosis yang tidak diobati, gejala psikosis tertentu dapat tertanam dalam kepribadian seseorang. Namun, stigma yang tidak manusiawi dari lingkungan yang melekat pada penyakit ini dapat mencegah orang dengan skizofrenia untuk mencari bantuan dokter terhadap penyakitnya. Pesan terakhir, penyakit kejiwaan sama seperti penyakit lainnya. Orang tidak memilih untuk memiliki penyakit seperti ini. Orang dengan skizofrenia sering dianggap berbahaya, tetapi sebenarnya, jauh jika kita telisik lebih dalam, mungkin merekalah yang sebenarnya menjadi korban kekerasan daripada pelakunya. Namun, dengan pengobatan yang tepat dapat membantu mengurangi kemungkinan kekerasan terkait dengan skizofrenia. Itulah sebabnya, pendidikan untuk pasien, keluarga, dan komunitas mereka akan membantu mengikis stigma dan meningkatkan akses pengobatan pada penderita skizofrenia. Sekian, terima kasih sudah menonton episode dari Mad Scientisto. Stay healthy, be happy, and good with money. And it's Mad Scientisto.